dalam MongoDB. Untuk mempelajari indeksasi ini, saya akan memecahnya menjadi beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama ini, kita akan mempelajari tentang indeks prefix. Untuk dokumentasi tentang indeks prefix bisa dibuka di sini. Lalu, apa itu indeks prefix? Indeks prefix adalah subset awal dari sebuah indeks. Jadi jika indeks yang memiliki lebih dari satu kolom, dia disebut compound index, dan dengan memanfaatkan subset awal ini kita bisa menggunakan indeks prefix. Contohnya seperti ini. Kita memiliki 3 kolom yang diindeks, item, location, dan stock. Kita juga bisa menggunakan indeks ini untuk query item saja. Jadi jika kita mengquery hanya menggunakan item, kita bisa menggunakan indeks ini. Atau item dan location, kita juga bisa menggunakan indeks ini. Atau item, location, dan stock sudah pasti bisa menggunakan indeks ini. Nah, lalu apa yang tidak di cover sama indeks prefix? Tadi kan disebut beginning subset, jadi subset awal. Jadi yang tidak mencantumkan item ini karena dia adalah subset awal, dia tidak bisa menggunakan indeks ini. Contohnya ini, location field, stock field, atau location dan stock. Nah, dia tidak bisa menggunakan indeks ini karena dia tidak mengandung subset awal itu. Jadi apa fungsi atau kenapa kita harus mengoptimalkan si indeks prefix ini? Jadi kita akan tahu kelemahan atau kekurangan dari indeks adalah yang pertama, dia itu memakan storage yang besar karena harus mereplikasi atau menduplikasi dari sebuah table, dan duplikasi itu sudah diurutkan datanya tentunya. Dengan memanfaatkan prefix index ini untuk mengcover 2 atau 3 atau 4 query, kita bisa menggunakan satu indeks saja. Jadi pengurutan kolom yang akan diindeks ini sangat penting. Jadi field yang paling sering digunakan untuk query harusnya ada di depan. Nah, itu adalah strategi indexes untuk mengoptimalkan indexes. Lalu yang kedua, kenapa kita harus mengoptimalkan penggunaan prefix adalah kita kan juga tahu kekurangan dari indeks, yaitu waktu proses insert. Jadi saat terjadi proses insert ke dalam database, jika kita memiliki banyak indeks, maka dia akan semakin memakan waktu. Nah, dengan menggunakan indeks prefix itu, kita bisa mengurangi jumlah indekses yang harus kita buat. Jadi intinya seperti itu. Lalu kita coba praktekkan. Pertama, saya punya data users seperti ini. Ini rencananya saya akan membuat indeks dari 3 kolom, first name, last name, dan email. Sekarang kita buat dengan cara ini. Lalu sukses. Coba kita lihat. Sudah terbuat satu indeks baru. Sekarang kita coba query explain query yang menggunakan 3 parameter ini. Di hasil respon dari explain query ini, yang perlu kita lihat adalah winning plan. Jadi winning plan itu adalah cara yang akan digunakan oleh MongoDB untuk menjalankan query kita ini. Nah, kita bisa lihat di dalam input stage ini dia ada exscan. Itu artinya untuk menjalankan query ini, si MongoDB sudah menggunakan indeks. Exscan itu artinya pencariannya bisa menggunakan indeks. Indeks apa? Indeks ini first name 1, last name 1, email 1. Ini indeks yang baru kita buat tadi. Nah, sekarang kita coba menggunakan indeks prefix itu. Jadi kita query menggunakan first name saja. Nah, dia masih menggunakan exscan, masih menggunakan indeks yang sama. Lalu kita coba first name, last name, masih menggunakan indeks yang sama.
Lalu kita coba first name dan email. Nah, dia juga masih menggunakan indeks yang sama, tapi kita coba hapus si subset awalnya tadi itu, yaitu first name. Nah, di winning plan ini stage-nya akan jadi call scan atau collection scan. Itu artinya MongoDB akan melakukan scan ke seluruh collection untuk mendapatkan data yang diinginkan, sehingga untuk call scan ini akan memakan waktu lebih lama dibanding yang sudah diindeks. Lalu kita coba email saja. Email juga harusnya sama, call scan. Nah, seperti itu. Jadi jika dia tidak mencantumkan subset awal, dia tidak bisa menggunakan si index prefix ini. Kenapa? Jika masih bingung kenapa bisa terjadi seperti itu, kenapa jika subset awal tidak dimasukkan kita tidak akan menggunakan indeks itu? Saya sudah membuat query untuk simulasi. Dia sudah diurutkan first name, last name, dan email. Jadi jika kita memasukkan query first name, maka data first name ini udah urut gitu, urut sesuai abjad. Jadi lebih gampang untuk MongoDB mengambil datanya karena first name-nya sudah diurutkan. Jadi mau first name dengan last name atau first name dengan email atau first name saja, itu datanya dari first name-nya sudah diurutkan. Lalu jika kita menghapus first name ini, maka data tadi akan menjadi acak. Kenapa disebut acak? Karena misalkan ini ada AB, coba biasa. Coba kita banyak juga sampai akhir. Nah, jadi data yang diurutkan tuh harusnya jadinya seperti ini. Misalkan first name, misalkan first name namanya Abdul, lalu last name-nya Hamid, lalu emailnya abdulhamid@gmail.com. Lalu untuk indeks kedua karena udah diurutkan, Budi aja @gmail.com. Nah, kalau contohnya seperti ini, maka jika kita tidak mengincludekan first name ini, maka datanya akan acak. Jadi si MongoDB itu tetap harus men-scan keseluruhan data yang ada di indeks itu. Jadi karena dinilai itu tidak efisien, maka MongoDB akan melakukan collection scan dibandingkan menggunakan indeks ini. Seperti itu alasan kenapa si subset awal itu harus dimasukkan untuk menggunakan indeks prefix, karena tanpa subset awal data di belakangnya ini bisa dibilang masih acak. Seperti itu. Kira-kira itu aja materi untuk indeks prefix kali ini. Terima kasih.